Pak Anies tidak diusung karena Anies tidak masuk parpol. Enggak, ini kan kita bicara tentang hukum pasar dan kekuasaan saja. Anies tidak diusung itu karena kekuasaan takut, bukan karena dia tidak masuk parpol. Karena kekuasaan takut, istana lama takut, istana baru takut. Ya kan? Kalaupun dia punya parpol dan parpolnya tidak bisa memenuhi ambang batas, yang tidak bisa juga diusung. Tapi benar juga kalau dia mengatakan bahwa kalau ada kesetaraan misalnya thresholdnya 0. Ya, kalau thresholdnya 0 baru bisa kemudian setiap partai politik mengusung calonnya. Jadi sobat era sekalian, ada hal-hal seperti itu. Atau bagi Anies mudah sekali untuk dia usung. Kalau seandainya dia kemarin mau menggunakan jalur independen. Nah masalahnya dia terlalu sopan dan terlalu percaya dengan 3 partai itu. PKS, Nasdem, PKB yang akhirnya mengkhianatinya. Seandainya ya dari awal dia tidak terlalu percaya dengan partai politik itu dan mengambil jalur independen, ya maka dia seperti Dharma Pongrekun yang bisa berlaga. Orang Dharma saja bisa berlaga, masa Anies tidak bisa? Ya. Basa-basi gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita mulai hidup sehat ya. Tidur lebih cepat, bangun dan bekerja lebih pagi. Walaupun mungkin beberapa sobat RH sekalian masih di masjid atau masih belum bangun ya, tapi kita sudah memulai kegiatan ya untuk memastikan bahwa kita punya tradisi yang baik ya. Jadi saudara sekalian, saya ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan partai baru ya. Jadi tentu saat ini tim Anies Baswedan sedang serius memikirkan bagaimana partai baru tersebut. Dan kemudian banyak yang bertanya ya kepada saya seperti apa partai barunya. Ya saya mengatakan ya saya tidak tahu seperti apa partai barunya ya. Like I said that I'm not in inner circle ya. Tapi kalau sekadar memberikan masukan ya, saya beri masukan melalui video-video ini yang insya Allah ditonton oleh Anies Baswedan ya, insya Allah. Dan saya ingin memberikan masukan lagi ya. Jadi kemarin saya pernah beri masukan bagaimana membangun cabang-cabang partai yang tidak didasarkan pada prinsip top down tetapi partisipatif. Nah, sekalian itu ujian sobat daerah sekalian. Apakah partai Anies ini nanti diminati atau tidak. Jadi kalau seandainya nanti membangunnya top down, berarti ya tidak diminati. Kalau diminati, kita buka misalnya untuk menjadi ketua DPW, misalnya Dewan Pimpinan Wilayah, dibuka di bidding. Siapa yang punya pengalaman, track record yang baik, mampu menyediakan kantor partai, mungkin dengan cara hibah, atau mungkin menyewakan atau apapun whatever, tetapi menjadi kantor partai tetap yang kemudian ketika diverifikasi oleh Kumham itu memang benar adanya di situ, maka ya bisa dijadikan pimpinan wilayah. Nanti dari pimpinan wilayah ke pimpinan daerah begitu juga di bidding ya, dicari orang yang jujur, yang amanah, kemudian mampu menyediakan kantor partai, lalu dia dijadikan ketua DPD-nya. Kalau modelnya begitu,
nanti dia juga bikin kantor kecamatan, kan begitu. Nah, kalau modelnya begitu, kita minta partisipatif, saya kira akan jauh lebih cepat. Apalagi tidak perlu buru-buru untuk mendapatkan status badan hukum. Yang paling penting dideklarasikan dulu. Rocky Gerung kemudian mengatakan deklarasinya ya tanggal 20 Oktober seiring dengan step down atau lengsernya Jokowi dan dilantiknya Prabowo Subianto untuk memberikan makna, ingatan ya di event yang akan jadi eventual kalau seandainya nanti itu dilakukan. Dan saya mengamini apa yang dikatakan Rocky, the sooner the better. Orang mengatakan oh nanti gagal di tengah jalan. Itu kalau punya ambisi-ambisi yang nanti saya akan ikut sharing ya. Tetapi kalau menjadikan partai sebagai alat perjuangan nggak akan pernah gagal ya. Tetapi kalau menjadi alat kenikmatan, alat mengeruk kekuasaan, keuntungan ya pasti akan gagal. Karena niatnya pun sudah salah ya. Jadi sahabat sekalian, itu yang ingin saya share pagi ini ya. Jadi dengan partisipatif begitu, maka mudah sekali membuat cabang-cabang partai politik. Jadi tidak seperti tokoh-tokoh lain yang membuat partai politik di mana bawahan atau orang-orang di daerah itu berharap ada kucuran uang besar dari atas. Kalau begitu caranya pasti gagal partai itu. Karena partai itu mengandalkan ada cukong besar yang kemudian mengalirkan uang ke daerah. Kemudian uang itulah yang dipakai untuk menyewa kantor partai dan lain sebagainya. Pasti gagal. Pertanyaannya adalah kenapa partai lain tidak bisa partisipatif? Ya karena dia tidak memiliki tokoh partisipatif. Tidak memiliki tokoh yang bisa memunculkan elan perlawanan, semangat dan lain sebagainya. Itu soalnya bro ya. Jadi makanya mereka kemudian mengandalkan tokoh yang sifatnya top down dan uang yang sifatnya dari atas. Yang lain ikut karena ada kenikmatan yang dijanjikan atau akses atas kekuasaan yang dijanjikan. Jadi teman saya misalnya tidak perlu disebutkan namanya karena ini teman di daerah saja ya. Dia mengatakan ini ya, misalnya gimana Partai Perubahan? Tanda tanya. Anies sudah beranikah ya? Kalau PKS bisa berdiri tanpa finansial karena 15 tahun sebelumnya sudah bina kader melalui tarbiyah Islamiyah terstruktur. Senyap sejak akhir Orde Baru ya kurang lebih sejak 1985. Nah, faktual di belakang Anies hari ini tidak ada konglo-konglo pribumi yang siap dana, kecuali mungkin JK ya tanda tanya. Atau jika ada link ke sultan-sultan di Timur Tengah dan lain-lain sambil ketawa dia sambil dikasih meme kacamata ya cool ya. Tentu kalau bisa tanpa syarat aneh-aneh semata-mata untuk kejayaan negeri dan keadilan. Jadi selalu orang mengatakan ya kalau membuat partai itu harus ada uangnya banyak ya. Oke. Ada juga bilang ada juga seorang tokoh mengatakan lucu juga komentarnya, dia mengomentari seolah tidak ngusung Anies itu masalah besar. Anies itu tidak di partai, mau dapat kursi itu perlu uang miliaran. Utamakan kader yang diusung, kalau mau diusung masuk parpol. Jadi selalu mengatakan kenapa Anies tidak diusung karena Anies tidak masuk parpol. Enggak, ini kan kita bicara tentang hukum pasar dan kekuasaan saja. Anies tidak diusung itu karena kekuasaan takut, bukan karena dia tidak masuk parpol. Karena kekuasaan takut, istana lama takut, istana baru takut. Ya kan? Kalaupun dia punya parpol dan parpolnya tidak bisa memenuhi ambang batas, yang tidak bisa juga diusung. Tapi benar juga kalau dia mengatakan bahwa kalau ada kesetaraan misalnya thresholdnya 0. Ya, kalau thresholdnya 0 baru bisa kemudian setiap partai politik mengusung calonnya. Jadi Sobat Era sekalian, ada hal-hal seperti itu. Atau bagi Anies mudah sekali untuk dia usung. Kalau seandainya dia kemarin mau menggunakan jalur independen. Nah masalahnya dia terlalu sopan dan terlalu percaya dengan 3 partai itu. PKS, Nasdem, PKB yang akhirnya mengkhianatinya. Seandainya ya dari awal dia
tidak terlalu percaya dengan partai politik itu dan mengambil jalur independen, ya maka dia seperti Dharma Pongrekun yang bisa berlaga. Orang Dharma saja bisa berlaga, masa Anies tidak bisa, ya. Jadi saudara sekalian, plus dan minus lah, ya. Not only because you don't have a political party, karena itu tidak bisa dinominasikan sebagai calon, tetapi lebih karena penguasa baik yang lama maupun yang baru tidak ingin Anda berlaga, dan Anda, Anies Baswedan, membuat kesalahan di tahap awal, yaitu tidak maju sebagai calon independen karena tidak enak dengan partai-partai politik yang ada. Coba dari awal melawan saja, ya. Saya kira akan menjadi simbol perlawanan yang epik ketika Anies dikeroyok oleh semua partai politik melalui jalur independen. Kalah tidak apa-apa. Itu yang saya katakan, kalah tidak apa-apa, karena tujuan kita adalah berjuang. Menang dan kalah itu adalah soal yang terkait dengan rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berjuang, bukan disuruh untuk menang. Makanya saya katakan begini. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya kepada teman saya ini, ya. Saya bilang mudah-mudahan saya tidak ngomong, dia bilang begini. Kalau membangun partai untuk menang dan untuk sekedar berkuasa pasti akan gagal, saya bilang. Membangun partai dengan uang juga akan gagal. Why? Ya. Begini saudara sekalian. Kalau Anda, ya, menjadikan partai itu adalah tujuan, ya pasti akan gagal. Tapi kalau menjadikan partai itu sebagai sarana, maka pasti akan berhasil. Karena sarana itu mau besar mau kecil, ya tetap bisa dipakai sebagai alat perjuangan. Tapi kalau dia sebagai tujuan, maka yang Anda pikirkan adalah bagaimana partai ini besar, partai ini punya kursi, merebut kekuasaan, bila perlu dengan cara curang. Dengan cara tadi, menyediakan uang bermiliar-miliar dan lain sebagainya, dan kemudian membayar anggota DPR untuk menang. Kalau itu yang terjadi, how come kita akan mendapatkan calon-calon pemimpin yang jujur dan amanah, yang sidik, yang tablik, yang fatwa? Tidak mungkin. Orang yang membayar kursi kekuasaan itu enggak mungkin amanah. Cuman di Indonesia ini orang sudah terbiasa membayar kursi kekuasaan. Anda mau dari organisasi agama pun begitu berpolitik membayar kursi kekuasaan. Mau jadi ketua umum partai politik bayar dulu. Mau menjadi anggota DPR bayar dulu. Mau menjadi menteri, jangan-jangan bayar dulu juga melalui ketua umum partai politik dan kemudian diusulkan kepada presiden. Jadi gimana kita mau mendapatkan pemimpin yang jujur dan amanah? Karena itu saya mengatakan, kalau membangun partai ya untuk menang dan untuk sekedar berkuasa pasti gagal. Karena menang dan berkuasa menjadi tujuan, tidak lagi sekedar bonus berjuang. Jadi kita harus luruskan, ini mohon maaf ya agak idealis jadinya, mumpung subuh. Jadi kita harus bedakan bahwa yang namanya partai itu adalah alat perjuangan, sarana ya, alat, wadah. Karena itu dia bukan tujuan, dia wadah. Syukur-syukur wadah ini membesar, kalaupun tidak membesar nggak ada masalah. Ya. Kemudian kewajiban kita adalah berjuang. Berjuang dalam hal apa? Ya, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, ya, melakukan perubahan yang baik dan lain sebagainya. Tinggal dirumuskan hal-hal yang baik yang secara umum namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, menang dan berkuasa itu bonus dari perjuangan tersebut. Jadi kalau seandainya perjuangan tersebut kemudian tidak mendapatkan kemenangan dan tidak mendapatkan kekuasaan, itu tidak berarti gagal. Justru orang yang gagal itu adalah orang yang mendapatkan kemenangan, kekuasaan, kursi-kursi DPR dengan cara menyogok, membayar, haram hukumnya. Ya, nggak ada gunanya. Karena untuk apa lagi dia berjuang? Tidak ada dimensi spiritualnya, tidak ada dimensi akhiratnya. Wah, Anda terlalu, iya memang harus begitu. Ya begitulah cara kita harus memandang perjuangan itu, oke? Itu pertama. Lalu kedua, ya, saya mengatakan membangun partai dengan uang juga akan gagal. Jadi orang selalu mengatakan kalau ada partai membangun partai dengan duit, pasti gagal. Karena orientasinya sudah cari duit. Orientasinya adalah dengan uang.
tidak percaya dengan partisipasi masyarakat sehingga membangun partai itu dengan uang. Padahal sekarang ini ada teknologi yang memungkinkan komunikasi itu mudah dan murah melalui media-media sosial, internet dan lain sebagainya. Tidak ada halangan lagi. Kalau dulu ya susah, kita harus datangi satu-satu orang. Tapi sekarang dengan Zoom meeting, dengan apapun bisa kita lakukan. Kalaupun perlu uang, ya uang sehari-hari hidup kita saja. Nggak perlu kita bertriliun-triliun kan. Nah, artinya tidak menjadikan uang itu tema sentral dalam pembentukan partai politik. Tentu perlu uang, tentu, tetapi tidak menjadi tema sentral. Karena kalau kita niatnya lurus, insya Allah akan banyak yang membantu. Dan mereka membantu dengan ikhlas. Misalnya crowdfunding dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan sarana. Beda sama tokoh, ya, pengusaha yang mau membangun partai politik tapi dia tidak memiliki kemampuan partisipatif. Itu yang kemudian membuat dia harus mengeluarkan banyak uang. Ya adalah misalnya seorang pengusaha bikin partai politik kan. Maka partai politik itu menjadi partai politik pribadi dia. Kalau Anies membangun partai politik dengan apa istilahnya? Dengan partisipasi, ya tidak boleh menjadi seperti perusahaan politik. Seperti political party enterprise. Harus menjadi partai yang seperti dia katakan setara dan lain sebagainya. Lalu prinsip-prinsip good governance, clean government ya harus diupayakan. Pertengkaran Anies dengan Sudirman Said misalnya tentang hal-hal yang barangkali dianggap ada masalah transparansi yang tidak dijalankan misalnya, itu harus menjadi pembelajaran untuk tidak misalnya mengulangi sehingga orang lain menganggap wah ini partai ini tidak cukup terbuka juga akhirnya. Terutama hal-hal yang bersifat finansial keuangan. Karena godaannya itu luar biasa. Godaannya luar biasa. Jadi itu nanti kalau kita baru bicara strategi bagaimana merekrut orang di sekitar dan lain sebagainya. Cari orang yang selesai dengan hidupnya. Tidak akan nyolong di partai tersebut. Tidak akan hidup di partai tersebut. Tapi sudah punya agenda ekonomi sendiri-sendiri yang balance dengan waktu dia untuk berpartai, misalnya begitu. Jadi kalau seandainya kita mencari seorang yang masih bermasalah di bidang ekonomi, sementara partai baru, ya jangan cari orang yang nggak ada masalahnya, yang memang mau mendedikasikan waktunya untuk partai tersebut. Karena itu harus ada time limitnya, 5 tahun, 3 tahun, agar orang tersebut bisa mengalokasikan hidupnya secara baik dan benar. Jadi banyak hal-hal seperti itu asal ikhlas ya. Dan juga dalam memilih kepemimpinan itu ya kita membiarkan orang-orang terbaik. Misalnya saya mau diangkat sebagai dalam jabatan tertentu. Saya harus katakan kepada yang mau memilih apakah Anda anggap yang terbaik. Kalau Anda anggap yang terbaik, bismillah. Tapi kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih baik orang tersebut. Karena saya zalim artinya. Kalau seandainya saya mengambil kesempatan padahal ada orang yang lebih baik dari saya. Kalau partai itu begitu, wah enak sekali. Nggak ada yang namanya berkelahi untuk merebut kepemimpinan atau mendekap partai seumur hidup karena nikmatnya minta ampun, ya kan? Dia seperti nggak merasa bahwa ada dosa besar yang menanti ketika kita tidak amanah, ketika kita menggunakan partai politik untuk alat mencari kenikmatan, untuk mendekap kekuasaan dan lain sebagainya. Tidak lagi menjadi sarana atau alat untuk amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Kalau kita meyakininya sebagai seorang muslim misalnya. Begitu sobat RH sekalian ya. Kemudian dia juga mengatakan teman saya ini ya. Semoga Anies dan kawan-kawan yang seide dalam perjuangan bisa punya stamina bagus, kesabaran dan tentu istiqomah. Karena di negeri yang ini 90% sudah benar-benar dikendalikan Taipan Tama, proksi asing, AS, RRC geng. Dan berutus-berutus lokal pemburu harta plus tahta turunan Indo-Fasikun yang tak peduli pesan-pesan pendiri negeri yang sudah hilang moral etiknya. Lagi-lagi teman saya ini mengandaikan bahwa yang namanya berjuang itu ada limitnya, ada batasnya.
Ya. Karena itu hati-hati stamina, ada garis akhirnya. Saya bilang begini, ngomong stamina itu mengandaikan perlombaan untuk mencapai finish. Kehidupan tidak ada finishnya kecuali mati. Berjuang juga begitu, tidak ada finishnya, tidak ada kata menang dan menikmati. Partai itu cuma sarana, esensinya berjuang, amar ma'ruf nahi mungkar. Bahagianya kita tidak disuruh menang, tidak disuruh menghasilkan, cuma disuruh berjuang dan berproses. Oke, bahagia kan kita karena kita nggak perlu khawatir mau menang mau kalah, tapi tetap manajemen modern dan lain sebagainya kita upayakan sebaik mungkin. Nah itu yang namanya ya kita do the best ya kan, dan sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk apa ya keikhlasan kita, sebagai bentuk bahwa kita itu memang meyakini bahwa kerja keras itu harus dilakukan. Tapi hasilnya biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Jadi saudara sekalian, dengan cara demikian, ya insya Allah yang terjaring orang-orang yang betul-betul kuat berjuang. Bagaimana kalau cuma 100 orang? Kalau nonton film The Troy nggak? Film Troy, ya, yang intinya pasukan khusus yang dipimpin oleh Achilles. Kecil tapi hebat, kuat. Oh itu justru menggetarkan daripada besar tapi pencoleng semua, pemain semua, ya kan? Kalau kecil tapi lurus semua, 100 orang, goyang negara ini, ya kan? Ada partai yang 100 orang tapi orangnya kritis, lurus, tidak kompromi, tidak korupsi, ya kan? Mengatakan yang ada, panggung depan, panggung belakangnya kurang lebih sama. Nah, partai seperti itu justru lebih memiliki harapan ketimbang partai dibangun besar, bubble gum, tetapi orang-orang yang di dalamnya tidak punya keberanian dan ideologi untuk menegakkan kebenaran. Nah, kenapa kita perlu berpartai? Istilahnya berjamaah, ya sederhana. Mungkin kalau sendiri nggak berani kita. Kalau sendirian takut kita, mudah sekali dipatahkan, mudah sekali dikriminalkan. Tapi kalau berpartai ramai, ya. Orang mengatakan ada 100 orang yang mengatakan bahwa Gibran atau Kaisang itu harus diperiksa misalnya. Setiap saat ya goyang juga KPK mungkin. Karena opini publik itu kencang sekali. Makanya yang namanya pena, dulu pena ya, sekarang apa istilahnya? Laptop atau apa? Pena itu lebih kencang ya. Lebih tajam dari peluru. Jadi opini itu lebih tajam dari peluru atau dari kekuasaan. Hanya masalahnya adalah tidak terkonsolidasi. Ya. Kita lihat di partai-partai besar, ada nggak orang yang berani bicara sebaik-baiknya, selurus-lurusnya? Nggak ada yang berani. Karena mulai dikasih rambu-rambu ketakutan kan. Jangan, kita lagi bernegosiasi dengan kekuasaan. Jangan, kita begini, kita begono. Maka akhirnya partai itu terjebak ya ke dalam arus kenikmatan juga, nggak tahan dia beroposisi terus-menerus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, goyang juga katanya demi strategi politik, padahal jangan-jangan demi kenikmatan orang-orang yang sudah bosen dengan dengan perjuangan di luar kekuasaan. Jadi kalau memang penguasa itu zalim, penguasa itu mendapatkan kemenangan dengan cara curang, ya jangan bergabung. Itulah cara kita untuk kemudian mengatakan bahwa kita melawan terhadap kekuasaan zalim, terhadap kekuasaan yang curang, ya. Jadi kita jangan tukar ya, idealisme kita dengan hal-hal seperti itu. Makanya saya tidak bisa terima ketika PKS kemudian mengendorse Bobi Nasution. Lebih baik tidak, kan tidak wajib juga karena bukan jabatan presiden kan. Kedua, masuk kolam istana untuk menzalimi calon-calon lain. Not only Anies Baswedan, tapi siapapun yang akan dicalonkan ditutup dengan semua partai diborong. Nah, apakah itu cara berpolitik yang baik? Menurut saya tidak. Tetapi persoalannya ketika partai seperti PKS mau masuk ke dalam sana, ya sudah. Orang kemudian pasti akan kecewa dan mau meninggalkannya. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, kita kemudian apa yang saya sampaikan,
Oh ini ya, partai bentukan Anies harus mandiri, bebas intervensi kekuasaan dan oligarki. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi saya katakan partai itu akan gagal kalau orientasinya duit, kalau orientasinya kekuasaan, kalau orientasinya menang, akan gagal. Tapi kalau orientasinya nilai dan perjuangan akan berhasil. Karena tidak peduli number, tidak peduli berapa jumlah ya. Karena partai hanya menjadi sarana. Ini enggak menjadi anggota DPR langsung hilang perjuangannya, enggak kelihatan lagi ya. Oke, nyimak. Kalau gagal atau tidak jadi bikin ormas atau partai berarti tidak percaya sama polling atau survei yang jelas banyak pendukung yang mau nyumbang, bahkan bukan saja dalam negeri, yang dari luar negeri juga banyak yang nyumbang. That's why I said, ya kan, bahwa partai politik itu dibangun secara partisipatif ya. Kalau partai Anies terbentuk, Bang Refli gabung enggak? Akan gabung dengan syarat bahwa partai itu adalah partai sebagai sarana perjuangan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan sarana sekedar mencari kekuasaan. Jadi bisa saja saya gabung tapi saya tidak pernah menjadi calon anggota DPR atau tidak berminat jadi anggota DPR. Why? Kan nggak apa-apa. Kecuali kita sudah siap untuk kalah ya dengan apa istilahnya ya, dengan mencoba bahwa kita tidak bayar sepeser pun kecuali merchandise, kecuali alat peraga ya, yang kita tempelkan kan. Tapi kita tidak melakukan money politics dan kemudian kita kalah, nggak apa-apa. Atau kalau kita tidak tahu kita tidak mungkin menang, ya tidak usah nyalon. Tapi kita terus bersuara untuk kebaikan. Kan berguna juga, masa nggak berguna? Ya kan? Oke. Kemudian, tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik bagi kepentingan bangsa dan negara. That's right. Bismillah, Bang RH SBY Jatim hadir. Semoga yang menjadi cita-cita untuk kesejahteraan, kedamaian, keteduhan untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya ikut partainya Bang ARB tapi modal semangat Bang. Nggak apa-apa. Ya. Orang yang bersemangat tuh jauh lebih penting, lebih hebat daripada orang yang tidak punya semangat dan walaupun dia punya uang ya. Perubahan itu pasti, tapi saya itu kan tidak ekstrim. Kalau kita niatnya lurus, pasti banyak orang yang ingin bersama kita. Pasti banyak orang yang mau menyumbang. Pasti banyak orang yang kemudian mau bersama-sama berjuang. Jadi don't worry, harusnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Refli sehat selalu. Tapi kalau dari awal membangun partai, ini adalah partai saya, ini untuk keluarga saya, ini untuk saya menjadi apa-apa, gagal partai tersebut. Jadi jadikanlah semua itu sebagai bonus. Ya. Kalau saya sarankan kepada Anies misalnya, 2029 itu memang cita-cita untuk menjadi calon presiden. Tapi kalau cita-cita itu tidak tercapai, ya enggak ada masalah. Yang jelas partai itu tetap berjalan dalam rel amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jangan sampai hanya karena kita ingin merealisasikan cita-cita, lalu kemudian kita menghalalkan segala cara, termasuk berkoalisi dengan orang-orang yang curang dan zalim. Itu yang jadi masalah. Kalau gitu kita nggak akan menang dong. Saya udah bilang, kalau bikin partai urusannya menang, ya kan, maka pasti akan gagal. Karena begitu Anda kalah, Anda tidak punya minat lagi untuk bertahan di partai tersebut. Karena nggak ada kenikmatannya. Kan begitu. Tapi kalau menjadikan itu sebagai sarana, produk ide, pikiran, jangan-jangan banyak orang yang mau ikut yang tadinya tidak mau berpartai. Kan begitu ya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Refli, sehat selalu. Apapun kata orang, gak urus, yang penting partai perubahan cepat diresmikan. Inilah lambang perlawanan untuk Indonesia ke depan lebih baik, insya Allah. Gagal itu sudah menyerah sebelum melakukan apa-apa atau cuma dipikir aja tanpa diimbangi dengan perbuatan. Tapi kalau sudah membuat namun hasilnya gak sesuai ekspektasi, itu namanya kesuksesan. Iya, dan tidak perlu bubar. Jadi, pagi Bang Refli, sehat selalu. Bagaimana menurut Bang Refli terkait anak anggota Dewan yang masih berumur 21 tahun di Batang, belum lulus kuliah padahal kok bisa terpilih sebagai anggota Dewan? Ya, itulah yang saya katakan. Apakah terpilihnya itu terpilih benar atau terpilih karena membayar? Kan kita tidak tahu.
Kalau terpilih membayar, apa yang kita harapkan dari orang seperti ini? Menjadi wakil kita. Kan itu masalahnya. Ya. Kemudian Banten siap. Oke. Kemudian ada juga satu keluarga terpilih sebagai anggota dewan di Demak, ibu, anak dan bapak dilantik jadi anggota dewan, ada di media beritanya. Iya, kalau dia terpilih dengan cara baik dan benar gak ada masalah. Tapi kalau terpilih dengan cara yang curang, ya pasti masalah. Mungkin dia tidak merasa, tapi dicatatlah oleh malaikat, ya kan. Bang Refli Harun bahas yang sedang viral, Yasmin Nur, pembantu staf khusus Mulyono dengan gaji 32 juta yang akan memenjarakan orang yang mengkritik dia. Dia juga sombong bilang gua udah banyak penjarain orang. Enggak banyak, pernah dia bilang jangan. Jadi saudara sekalian, ini komentar saya adalah Yasmin ini anak teman saya. Dulu saya sama-sama diangkat sebagai penasihat ahli Kapolri pada tahun 2020. Cuman bedanya Refli Harun kerjanya mengkritik. Dari 17 orang kalau nggak salah yang diangkat sebagai penasihat ahli Kapolri, hanya Refli Harun yang kemudian tidak dilanjutkan kontraknya. Yang lain dilanjutkan semua karena yang lain tidak mau mengkritik, bahkan barangkali berbaik-baik terus. Nah, karena itulah bahayanya adalah memberikan kekuasaan kepada anak-anak yang tidak matang. Ya. Mungkin dia mengandalkan ibunya. Nah, ya kan bahaya sekali. Ya, ini juga buat teman saya ya, agar kemudian mengingatkan ya, jangan sampai kemudian amanah yang diberikan kepada orang tuanya digunakan untuk berbuat yang zalim atau menggunakannya untuk hal-hal yang tidak benar. Begitu ya. Jadi saya paham betul ya, dan akhirnya kan hilang juga kan postingan-postingannya itu, bahkan medsosnya hilang karena itu orang kadang-kadang nggak sadar bahwa kewenangan kekuasaan tersebut bukan untuk menzalimi orang lain ya, tapi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua, dan ini juga pengingat saya ya. Tidak ada uang tidak dipilih, ya. Keluarga dan kawan pun tidak milih kalau tidak dikasih uang. Mustafa Palembang, kalau Anda meyakini seperti itu ya sudah, Anda kasih uang aja. Kan saya udah bilang garis saya tidak akan memberikan uang. Tidak dipilih ya sudah. Tapi apakah itu kemudian sia-sia sebagai lahan perjuangan? Enggak. Maka kita gelorakan terus kebaikan, ya kan? Memang saya tidak melakukan itu, kan melakukan dengan cara seperti ini kan, melalui podcast seperti ini kan. Dan saya tidak menjadi calon anggota DPR walaupun ditawari misalnya, atau anggota DPRD walaupun ditawari. Begitu ya. Kemudian harus buat partai kalau Pak Anies mau secara keseluruhan masuk dunia politik biar tidak dipermainkan oleh perahu para perompak di negeri ini. Ya, tapi sekali lagi partai itu sarana saja ya. Anies sudah melakukan sesuatu, dan sesuatu itu banyak jasanya. Memang gagal sebagai presiden itu segala-galanya, enggak kan? Apa yang dia ucapkan ya, apa yang dia lakukan, desak Anies dan lain sebagainya, itu banyak kontribusinya bagi negeri ini ya. Kalau Anda selalu berpikir bahwa yang namanya kursi kekuasaan itulah akhir dari sebuah proses, ya saya nggak setuju ya. Setuju Bang RH. Oke. I'm fine Maya. Apa pendapat RH tentang Saiful Zaman, Rizal Fadila dan kawan yang setujunya Anies bikin ormas dulu agar tidak dianggap saingan dan menjadi barier bagi partai lain yang bisa usung Anies di Pilpres 2029. Itu siasah ya, itu siasah. Diskusikan saja secara baik ya. Cuma kalau bagi saya bikin saja partai politik, ya kan? Kenapa? Ya niatnya jangan untuk menyaingi partai yang lain. Niatnya itu untuk sarana berjuang. Toh kalau dia bikin ormas dan ujungnya juga partai politik, ya podo aja namanya kan. Itu namanya kerja dua kali. Tetapi sekali lagi,
pendapat orang yang kita hargai, diskusikan secara baik. Mau ormas, mau partai politik, dua hal yang harus dilakukan. Satu, itu alat perjuangan. Kedua, bukan untuk mematikan orang lain atau partai lain. Kan begitu. Jadi 2029 misalnya atau 2000 berapa, ya bisa jadi kita misalnya kerjasama dengan PKS, kerjasama dengan PKB dan partai-partai lainnya dengan landasan tujuan yang baik, ya kan? Bisa jadi, nggak ada masalah, ya. Tetapi for this now, untuk Ridwan Kamil misalnya, ya kita mengatakan no, big no. Saya, tapi yang lain nggak ngerti. Kenapa? Ya karena Ridwan Kamil dan Suswono maju dengan cara yang zalim, ya, dengan cara yang merusak demokrasi. Udahlah, Anda mau berdebat siang malam pun saya cuma satu pendapat, merusak demokrasi. Not because Anies tidak maju, tetapi cara memborong partai itu adalah cara yang tidak gentle. Ya, masih untung ada putusan MK. Kalau enggak, bayangkan Ridwan Kamil melawan Dharma Pongrekon. Iya seperti pertandingan yang pinggiran. Pemain utamanya tidak boleh bertanding, kan begitu jadinya. Oke. Rizal Ramli and Faisal Basri almarhum telah menikmati kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga muncul yang baru yang lebih moncer lagi, insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian nice to meet you, apa kemudian adalah Bang, mau gabung buat jadi pengurus partai buat di daerah koordinasi kemana? Nantilah ya, tunggu ya. Tunggu nanti bagaimana pengumuman dari dari Anies Baswedan. Ayo Bung Anies, segera deklarasi partainya, jangan goyah dengan omongan mereka, kami menunggu. Kemudian mungkin bisa berprinsip seperti adagium Kiai Ahmad Dahlan buat Muhammadiyah. Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammad. That's right. Ya. Hidupilah partai politik itu, tapi jangan cari hidup. Tapi jangan lupa, ketika Muhammadiyah kemudian menerima izin tambang, banyak orang yang kecewa izin. Karena ini ada mulai mau hidup dari Muhammadiyah, bukan menghidupi Muhammadiyah. Partai Perjuangan Adil Makmur, PPAM, Partai Pilar Demokrasi, PPD, Partai Rakyat Mandiri, PRM, bismillah ya. Takut tersaingi Pak Anies. Terus semangat Bung RH dalam memberikan masukan positif buat perkembangan Partai Perubahan, insya Allah ya. Harus punya tujuan menghidupkan partai. Iya, tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar, kan ada tujuan terbaik dari itu semua. Sarana kebaikan. Bagaimana kita melihat kekuasaan? Kekuasaan itu juga sarana untuk mewujudkan kebaikan. Ya, untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan, untuk melindungi segenap bangsa, untuk mencerdaskan bangsa. Itu caranya. Jangan kemudian ketika terpilih semua orang punya Rubicon atau semua orang punya private jet gitu ya. Itu namanya Anda maling ya. Itu maling di kekuasaan. Mahasiswa dan tokoh-tokoh yang waras dan berakal sehat seperti Bang RH, Bung RG, Bung HH, Pak SD, Bang BW, Bang NJ wajib bergerak menumbangkan rezim yang zalim ini demi tegaknya demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bersuara minimal ya. Apakah hanya sekadar mimpi untuk bisa direalisasikan semuanya hanya karena fulus? Enggak lah ya. Salah betul ya. Oke. Kemudian yang utama Pak Anies bikin partai dulu biar punya rumah untuk mewadahi kami sebagai rakyat jelata yang tidak diberi pilihan lain kecuali pilihan oligarki ya. Tapi kalau nanti bergabung dengan partai politik, saran saya jangan jadi sok jagoan. Ya. Pakai misalnya memenjarakan orang, mengadukan orang ke Bareskrim dan lain sebagainya. Itu namanya cemen ya. Jadi harus menjadi pengingat nilai-nilai. Jangan bentar-bentar adukan Bareskrim, adukan Bareskrim ya. Seperti yang lagi viral tersebut hanya karena ibunya
punya akses di kepolisian, kan tidak boleh begitu. Ini teman saya sendiri ya, saya mengingatkan. Apakah hanya Teguh salam subuh Pak Refli, Pak Anies punya pengalaman dalam gerakan sosial sejak dulu seperti gerakan pendidikan. Saya yakin jika Pak Anies melakukan hal ini, Partai Besutan akan memiliki basis massa yang kuat, insya Allah ya. Kemudian buat ini adalah bilang Abah Abdu Refli buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257, surat Ibrahim ayat 14 itu wajib difahami. Mungkin langsung di Abah Abdu langsung saja ditaruh di sini ya. Karena saya tidak paham ya. Yang saya paham adalah sebuah logika saja ya. Buat partai harus ada duit, kalau bisa open donasi tapi maksimal nggak lebih dari 20 juta biar tidak ada sponsor, uang bisa diputar, para partisipan syukur tidak harapkan digaji. Itu bukan mengharapkan duit. Jadi gini, yang saya katakan uang itu adalah pembicaraan orang-orang yang membangun partai selama ini, butuh triliunan ya kan, butuh ratusan miliar, itu yang saya katakan. Kalau sekedar crowdfunding, ada yang ngasih 100, 200, kita nggak nganggap itu sebagai sebuah sebuah kesimpulan bahwa kita butuh uang. Ya dengan sendirinya untuk makan minum aja butuh uang. Tapi kalaupun tidak juga nggak ada apa-apa kan, ya gitu. Tapi yang kita hindarkan adalah harus ada yang namanya uang triliunan untuk membangun partai politik. Nah itu yang menurut saya keliru ya. Kemudian kami juga sekeluarga besar yang biasa pendukung Pak Anies dan PKS menunggu partai baru Pak Anies. Ngopi dulu bang, mantap, saya pasti dukung apa yang akan dilakukan Pak Anies. Ya ini ngopi saya. Oke. Arabica ya. Parindo banyak duit, gagal uang bukan segalanya. Anda menyepelekan kekuatan uang. Tujuannya bukan jadi capres dong Pak Anies. Anda bilang percuma tapi buat tatanan dan pencerdasan politik bagi rakyat. Apa maksudnya nggak jelas ini ya. Saya tidak ingin berdebat, itu pendapat saya ya. Kemudian aku dulu simpati banget sama Muhammadiyah, sekarang nggak lagi karena nerima tambang. Ini kesempatan jadi wadah alternatif yang punya komitmen, value tentang semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sobat era sekalian ya, kalau misalnya kita bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, lurus aja. Ya, jangan terganggu dengan distraction. Kadang-kadang orang ingin mengaburkan kita. Oh, tetap butuh uang dong. Iya butuh, tetapi bukan itu tujuan utamanya ya. Jadi partai politik itu alat perjuangan, kemudian berjuang itu sampai ajal menjemput, kemudian menang. Itu adalah bonus. Kita tidak disuruh menang, kita disuruh berproses. Itu yang harus kita pahami. Itu saja saudara sekalian, tidak terasa ya, panjang juga saya bicara untuk konten atau video pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.